Selamat malam semuanya. Perkuliahan malam ini kita mulai pada pertemuan yang ke-15 pada manajemen operasi. Dalam pertemuan ini kita membahas mengenai sistem dan desain manajemen operasi. Nah, hal-hal yang perlu kita pahami dalam pertemuan ini adalah sistem manajemen operasi, yang kedua desain sistem operasi, yang ketiga manajemen kualitas, manajemen produktivitas, penggunaan sistem operasi. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, mengenai manajemen operasi. Manajemen operasi ini berkaitan dengan upaya transformasi input menjadi output atau mengubah input menjadi produk dan membawa produk ke tangan konsumen. Sistem manajemen operasi yang pertama, model manajemen operasi. Yang kedua, operasi pada produk barang dan jasa. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi inti permasalahan yang perlu Anda kita ketahui adalah hal tersebut di atas. Model manajemen operasi ini adalah pertama, lingkungan eksternal. Dalam lingkungan eksternal ini ada namanya input dan ada namanya output. Input dalam lingkungan eksternal ini pada model manajemen operasi ini adalah inputnya itu sumber daya. Sumber daya itu apa saja? Manusia, modal, teknologi, informasi. Sekali lagi saya katakan, input dalam lingkungan eksternal model manajemen operasi ini adalah sumber daya. Sumber daya ini terdiri dari manusia, modal, teknologi, dan informasi. Sedangkan output daripada lingkungan eksternal itu adalah produk, jasa, informasi, kepuasan, dan lainnya. Nah, dalam lingkungan ini ada timbul namanya proses transformasi atau proses perubahan, ya. Nah, sehingga ditemukannya alat dan metode riset operasi atau program linear, yaitu contohnya FER dan lainnya. Setelah hal itu ada namanya feedback, ya, ada namanya feedback. Input yang dibutuhkan oleh organisasi beragam, mulai dari tenaga kerja, modal, sampai informasi dan teknologi. Lingkungan eksternal mempengaruhi ketiga subsistem manajemen operasi. Perubahan teknologi ini dapat mengubah proses transformasi. Alat atau metode dapat mempengaruhi dan membangun proses transformasi. Umpan balik atau feedback dihasilkan dan dapat dipakai sebagai masukan untuk perbaikan proses transformasi atau perubahan input. Output yang dihasilkan juga mencakup baik yang diinginkan atau sengaja maupun yang tidak sengaja atau disebut dengan byproduct, ya. Kita lanjutkan lagi mengenai operasi pada produksi barang dan jasa. Organisasi produk atau manufaktur menghasilkan barang-barang yang mempunyai bentuk fisik. Barang tersebut dapat disimpan sebagai persediaan yang dapat dikonsumsi selama jangka waktu tertentu. Kontak antara konsumen dengan produsen relatif kurang. Organisasi jasa menghasilkan produk yang tidak mempunyai bentuk fisik. Jasa tidak dapat disimpan. Proses konsumsi dilakukan bersamaan dengan proses produksi. Kontak dan partisipasi dengan konsumen cukup tinggi. Pengukuran prestasi jasa relatif sederhana.
ya. Kalau kita berbicara desain sistem operasi, yang pertama adalah berapa perkembangan desain atau sistem operasinya. Yang kedua, perencanaan kapasitas. Yang ketiga, perencanaan fasilitas. Beberapa perkembangan desain operasi atau desain untuk produksi, desain atau desain for manufaktur, atau disingkat dengan DVM, untuk mengurangi problem yang mungkin muncul dalam proses produksi. Desain dengan bantuan komputer, computer aided design, computer aided manufaktur, computer integrated manufaktur. Karena sekitar 80% biaya, perhatikan bahwa sekitar 80% biaya produk ditentukan oleh desainnya. Karenanya diperlukan penyederhanaan desain, ya. Komputer aided manufaktur desain dapat membuat prototipe tanpa perlu membuat prototipe sesungguhnya dan dapat menghasilkan bill of material. Daftar tipe dan nomor komponen yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Komputer aided manufaktur digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan proses produksi. Sedangkan komputer integrated manufaktur ini adalah gabungan dari CAD dan CAM. Jadi inilah kira-kira beberapa perkembangan desain operasi, desain dengan bantuan komputer, ya. Jadi dilakukan semua dengan bantuan komputer untuk mendesain daripada operasi manajemen itu. Sedangkan perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas menentukan beberapa banyak produk dibuat atau diproduksi. Proses dimulai dari peramalan, permintaan masa mendatang, kemudian peramalan diterjemahkan ke dalam kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut. Kemudian ditentukan alternatif-alternatif untuk mencapai kapasitas tersebut. Kemudian dianalisa segi ekonominya, dianalisa resikonya, dan konsistensinya dengan strategi organisasi. Dan kita masuk dalam perencanaan fasilitas. Pada perencanaan fasilitas ini, yang pertama adalah perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi ini bertujuan menempatkan sistem sehingga dapat meminimumkan total biaya produksi dan distribusi. Ya, ini sangat penting perencanaan lokasi. Beberapa pertimbangan untuk menentukan lokasi. Apa yang perlu Anda ketahui di dalam menentukan lokasi dalam suatu usaha? Katakan, perusahaan dapat mendekati lokasi bahan mentah. Perusahaan dapat mendekati lokasi bahan mentah sehingga cepat terjangkau oleh perusahaan di saat menggunakan. Sedangkan yang kedua, perusahaan dapat didirikan mendekati lokasi pasar. Yang ketiga, perusahaan dapat mendekati lokasi tenaga kerja. Nah, yang kedua itu perencanaan lokasinya. Sedangkan perencanaan layout-nya ini merupakan konfigurasi. Yang kedua, perencanaan layout, ya, merupakan konfigurasi fisik bagaimana fasilitas produksi disusun untuk meminimalkan penanganan material handling, memaksimumkan efisiensi peralatan dan pekerjaan. Ada 3 jenis layout produksi. Yang pertama adalah
layout produk untuk memproduksi produk tunggal dengan kuantitas yang banyak. Produk diproduksi dengan proses yang berurutan. Layout proses untuk operasi yang membuat beberapa macam jenis produksi. Ini yang kedua ya, layout proses. Untuk operasi yang membuat beberapa macam jenis produk. Proses ditentukan berdasarkan diagnosis awal. Ya, dan dapat berbeda dari satu produk ke produk lainnya. Sedangkan yang ketiga, layout posisi tetap, fixed position layout. Produk yang dikerjakan tetap tinggal di suatu lokasi, sementara pekerja bahan peralatan dipindahkan ke lokasi tersebut. Ya, nah, sekarang kita lihat ada 3 jenis layout fungsi, fungsional layout. Layout menyimpan. Nah, apa layout menyimpan ini untuk apa? Untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan persediaan. Sedangkan yang kedua, layout pemasaran. Untuk memaksimalkan penampakan atau exposure atau produk dan penjualan. Ya. Sedangkan yang ketiga, layout proyek. Nah, ini untuk membangun beberapa proyek seperti beberapa bangunan, beda dengan fixed position layout karena untuk menghasilkan lebih dari satu unit produk yang besar. Dalam praktek sistem operasi akan menggunakan kombinasi layout tersebut. Nah, kita lihat masuk ke manajemen kualitas. Manajemen kualitas ini yang pertama adalah kita pahami konsep kualitas tersebut. Yang kedua, pengendalian kualitas tradisional. Yang ketiga, manajemen kualitas total, total quality management. Nah, konsep kualitas, suatu produk yang mempunyai nilai lebih tinggi untuk atribut tertentu dibandingkan dengan produk lainnya yang sejenis. Kualitas mempunyai pengertian absolut dan relatif. Kualitas tidak hanya berlaku untuk barang, tapi juga untuk jasa. Nah, ada 8 dimensi kualitas. Yang pertama adalah prestasi, performance. Performance ini adalah dilihat dari karakteristik operasional produk yang pokok. Yang kedua, tampilan, feature. Feature ini mendukung karakteristik fungsional dasar produk. Sedangkan yang ketiga, keterandalan, reliability. Ini kemungkinan produk berfungsi sebagai mestinya pada situasi tertentu. Kesesuaian, conformity atau kesesuaian atau conformity, tingkat di mana desain produk dan karakteristik operasional memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tahan lama. Yang kelima, tahan lama atau durability. Ukuran umur suatu produk itu perlu kita perhatikan. Itulah yang disebut dengan tahan lama, durability. Ukuran umur suatu produk. Sedangkan keenam, kemudahan memperbaiki, service availability. Kemudian, kemudahan dan kecepatan diperbaiki. Sedangkan yang ketujuh, estetis. Estetis ini adalah bentuk, rasa, bau yang menarik, ya, aroma yang menarik. Sedangkan yang 8, kualitas yang dipersepsikan, perceived quality oleh konsumen. Nah, pengendalian kualitas tradisional ini memfokuskan pada identifikasi kesalahan, bukannya mencegah kesalahan. Ya, ini kita memfokuskan pada identifikasi kesalahan,
bukan mencegah kesalahan, dikembangkan oleh Dr. Walter Seward di Bell Telephone pada tahun 1930-an. Ia merupakan salah satu perintis dalam pengendalian kualitas. Dua teknik pokok kualitas itu. Yang pertama, prosedur pengendalian proses, atau disebut dengan proses kontrol. Proses kontrol prosedur. Ini menentukan apakah suatu proses ada kendali dengan mengukur output dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan yang kedua, teknik pokok ini, prosedur sampling penerimaan. Prosedur sampling penerimaan ini atau acceptance atau sampling prosedur ini melakukan pengetesan terhadap sampel produk akhir untuk menentukan apakah produk secara keseluruhan dapat diterima atau tidak. Nah, manajemen kualitas total, ya, kita masuk dalam manajemen kualitas total atau total quality management. Manajemen kualitas total ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama, komitmen strategis. Apa itu komitmen strategis ini? Ini khususnya dari puncak merupakan titik awal dari pengendalian manajemen kualitas. Budaya organisasi harus dirubah agar menerima kualitas sebagai tujuan yang harus dicapai. Jadi kualitas ini adalah hal yang penting, hal yang utama yang perlu kita harus lakukan. Sedangkan yang kedua, keterlibatan karyawan. Nah, ini dengan kelompok kerja atau gugus kendali mutu atau quality circles. Ini merupakan cara paling umum yang digunakan, yaitu dengan kelompok kerja, gugus kendali mutu atau quality circle. Ya. Yang ketiga, teknologi. Otomatis pemakaian robot atau komputer bisa meningkatkan kualitas dengan presisi atau ketetapan yang lebih baik. Yang keempat, bahan. Dengan bahan yang berkualitas, kualitas daripada produk akhir secara keseluruhan akan lebih baik. Nah, yang kelima, metode. Metode ini, perbaikan metode bisa meningkatkan kualitas. Nah, manajemen produksi, kita masuk manajemen produksi. Apa yang perlu di dalam manajemen produktivitas ini? Definisi dan arti pentingnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Definisi dan arti penting. Produktivitas ini merupakan ukuran efisiensi ekonomi aktivitas organisasi dalam menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa. Produktivitas dapat dihitung pada tingkat organisasi secara keseluruhan, departemen atau divisi. Jika suatu organisasi lebih produktif dibanding lainnya, maka organisasi tersebut dapat menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. Mempunyai keuntungan yang lebih besar, sehingga akan mempunyai keuntungan lebih besar atau lebih tinggi yang bisa diinvestasikan lagi ke usaha lebih lanjut. Ya, organisasi akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Nah, bagaimana meningkatkan produktivitas ini? Beberapa cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, meningkatkan operasi. Meningkatkan operasi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan riset dan pengembangan. Bisa juga dengan merubah proses transportasi atau proses produksi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan.
Bagaimana meningkatkan keterlibatan karyawan ini? Keterlibatan meningkatkan komitmen dan semangat kerja, termasuk menjadi dasar pengendalian total. Ya, ya, kita masuk dalam menggunakan sistem operasi. Yang pertama adalah pengendalian, yang kedua manajemen pembelian atau purchasing, yang ketiga persediaan ada atau inventory. Pengendalian di sini yang dimaksud, setelah sistem operasi didesain, tugas manajer operasional di sini adalah membuat sistem tersebut operasional, perencanaan produksi, penjadwalan yang lebih rinci, dan tingkat kesediaan yang optimal dapat ditentukan. Kemudian perencanaan sistem operasi tersebut dapat digunakan untuk pengendalian operasi, memastikan tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian yang baik juga harus memfokuskan pada titik strategi yang merupakan titik kritis dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan yang kedua ini adalah manajemen pembelian atau purchasing. Ini ada di bagian di dalam satu instansi ini pasti ada divisi purchasing ini. Ini pembelian mempunyai trade off. Membeli terlalu banyak akan meningkatkan biaya investasi, sementara resiko kehilangan penjualan akan semakin kecil. Sebaiknya membeli terlalu sedikit meningkatkan resiko kehilangan penjualan, tetapi bisa menghemat biaya investasi. Nah, di sini manajemen pembelian juga berkaitan dengan pemasok. Manajemen harus dapat mengidentifikasi pemasok yang menghasilkan barang atau komponen yang berkualitas. Ya, jadi perhatikan ini dalam pembelian ini, kita bukan hanya kalau kita membeli barang itu terlalu banyak sehingga risiko kehilangan itu akan tinggi dan biaya investasi tidak hemat. Tetapi manajemen pembelian juga berkaitan dengan pemasok. Manajemen harus dapat mengidentifikasi pemasok ini yang menghasilkan barang atau komponen yang berkualitas. Persediaan. Yang ketiga adalah persediaan. Persediaan itu inventory. Manajemen persediaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi. Secara umum ada 3 jenis persediaan. Yang pertama persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah ini biasanya untuk menyediakan bahan yang diperlukan. Sedangkan ada namanya yang kedua persediaan produk dalam proses. Ini memungkinkan produksi kelompok. Persediaan akhir, yang ketiga persediaan akhir. Ini menyediakan barang jadi. Barang jadi ini barang yang akan didistribusikan kepada konsumen. Organisasi harus mencari keseimbangan antara risiko kekurangan barang dan biaya persediaan. Berikut beberapa metode manajemen persediaan. Model Economic Order Quantity atau EOQ dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui beberapa langkah manipulasi, yaitu untuk mencapai economic order quantity ini adalah 2 kali R kali S per C dikali setengah 1/2, di mana R di sini permintaan barang selama tertentu, sedangkan S biaya pemesanan atau order, sedangkan C di sini artinya biaya penyimpanan. Jadi itu rumusnya dalam metode economics order quantity. Yang terakhir, B, material MRV, material requirement planning. Ini perencanaan dimulai dari produk yang akan dibuat. Kemudian perencanaan diurutkan ke belakang untuk menentukan bahan-bahan apa yang diperlukan untuk produk tersebut.
bahan-bahan yang diperlukan tersebut didaftar dalam daftar bahan atau biasa disebut Bill of Materials atau BOM. Nah, sedangkan yang ketiga, JIT, Just in Time atau Kanban. Dalam teknik ini, persediaan praktis dibuat nol. Kebutuhan barang sama dengan pengiriman barang. Dengan cara ini, biaya persediaan berkurang. Pemesanan dan pengiriman dilakukan lebih sering dengan kualitas lebih kecil. Ya, jadi ini mengenai apa namanya ini tadi metode manajemen persediaan. Ada 3 metode economic order quantity. Sedangkan yang kedua material requirement planning, yang ketiga adalah just in time. Ya, itu penjelasannya semua ada. Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Selamat malam, selamat mempelajari kembali slide yang akan saya kirimkan lewat WhatsApp group, dan silakan bertanya apabila ada pertanyaan lewat grup atau Japri. Sampai di sini pertemuan kita malam ini. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.